Halo Soul, hai Mistik. Kembali dengan saya Triandoko di Permain Jiwa. Video kali ini saya akan bahas tentang proses tahapan spiritual awakening. Jadi video ini masih ada kaitan dengan video sebelumnya. Kenapa jika kita mengalami masalah hidup yang berat itu bagian dari proses spiritual maupun Kundalini awakening. Nah, memang ada satu masa yang sangat berat, ini yang dikenal sebagai malam gelap jiwa. Kita kehilangan semuanya, kehilangan harapan, kehilangan keinginan, bingung, gelap total. Tapi sebelum ke sana, kita perlu tahu dulu paling tidak gambaran proses spiritual awakening. Jadi nanti kalian bisa menilai diri sendiri. Saya ada di bagian yang mana. Jadi kita bisa memprosesnya, bisa mengambil sikap, dan mengalir bersama proses pertumbuhan spiritual kita. Apakah setiap orang itu mengalami spiritual awakening? Jawaban saya iya. Kenapa? Karena saya punya pengalaman yang akhirnya memanggil saya lebih banyak belajar tentang spiritualitas. Jadi ada satu masa di mana kita itu memang sudah stuck, tidak bisa berpikir. Nah, semakin saya berpikir, semakin saya tenggelam, semakin bingung. Nah, saya mulai bisa keluar itu ketika justru melepas pikiran saya. Ini momen di mana saya menemukan definisi spiritualitas. Jadi saya terinspirasi dari Nikola Tesla, bahwa yang dimaksud dengan kekuatan spirit itu yang membuat kita punya kesadaran. Dan yang kita kenal sebagai otak itu hanya receiver atau alat yang memanggil informasinya saja, tapi otak tidak berpikir. Nah, kenapa ketika saya melepas pikiran saya, justru saya mendapatkan sebuah wawasan baru. Jadi yang dimaksud spirit, Tesla mengatakan kekuatan karunia dari Tuhan itu adalah imajinasi kita, berikut persepsi dan kebijaksanaan kita. Setiap orang bisa membaca buku yang sama, bisa bertanya ke orang yang sama, tapi bagaimana dia kemudian mempersepsikan, itu pasti berbeda. Jadi ada ranah-ranah yang kita nanti bisa sadari bahwa ada kekuatan di belakang pikiran kita, dan ini yang disebut lapis demi lapis kesadaran. Jadi menurut Tesla, yang dinamakan otak itu hanya membuat kendaraan kita ini berfungsi. Sementara kekuatan sejati dari spirit itu yang membuat kita punya arti dan makna tentang kehidupan. Hal yang paling sederhana ketika orang koma, yang dikatakan spiritnya itu tidak menempati tubuhnya. Dia tidak berfungsi. Dan ketika spiritnya kembali, baru dia berfungsi. Jadi siapapun juga, setiap orang itu pasti mengalami proses spiritual awakening. Nah, yang menjadi catatan adalah bahwa tidak selalu proses spiritual awakening itu buruk atau menyakitkan. Prinsipnya adalah kekuatan perubahan manusia itu karena adanya roh atau spirit. Jadi kita itu berkembang karena ada spirit dalam tubuh kita. Dan spirit ini yang kemudian memberi sinyal pada otak. Oke. Nah, apa yang akan saya coba jelaskan di sini, ini hanya gambaran umum. Setiap orang itu prosesnya bisa berbeda-beda. Jadi kalau mau dibuat urutan 1, 2, 3, 4, 5, ada yang orang itu bisa mengalami proses transisi spiritual awakening itu dalam satu waktu sekaligus. Ada orang yang bergerak hanya di level 1, 2, 1, 2, bolak-balik di situ. Jadi tidak selalu orang itu harus jatuh sejatuh-jatuhnya. Tapi prinsipnya, kalau kita ingin ada satu perubahan dalam hidup, termasuk keluar dari masalah, artinya harus ada penyesuaian, adjustment. Yang disesuaikan adalah frekuensi getaran kita untuk mendapatkan sinyal yang lebih tinggi. Ada beberapa komponen yang menjadi bagian dari keseluruhan proses spiritual awakening. Komponen yang pertama ini yang diberi istilah sebagai kebangkitan. Nah, kebangkitan ini ada dua macam. Kebangkitan yang sebelum mengalami kejatuhan dan kebangkitan setelah mengalami kejatuhan. Kebangkitan yang sebelum mengalami kejatuhan itu menggerakkan kita akan suatu pertumbuhan, meningkatkan eksistensi kita. Kebangkitan berikutnya adalah kebangkitan setelah kejatuhan. Nah, ini biasanya proses yang dikatakan transmutasi ya. Kalau yang awal tadi transformasi. Bedanya adalah kalau kamu mentransmutasikan dirimu, kamu berubah total sampai ke intinya. Jadi programmu itu berubah menjadi manusia yang baru. Nah, istilahnya ini menjadi sebuah kebangkitan. Komponen yang kedua itu adalah sebuah fase yang dikatakan pemurnian. Artinya ada momen kalau orang sakit itu seperti dia mengalami gejala yang tidak nyaman sebagai proses. Kalau sakit fisik, tubuhnya beradaptasi untuk recovery ya, memulihkan. Kalau di sisi mental, ini yang gejalanya sama ketika orang depresi. Jadi pemurnian adalah satu
mekanisme alamiah, baik secara fisik maupun secara mental kita. Kemudian ada yang dikatakan komponen iluminasi atau pencerahan. Ini adalah satu fase di mana orang itu seperti mendapatkan cahaya, terang. Terang yang dimaksud adalah dia memperoleh wawasan baru, kebijaksanaan baru, punya pemahaman baru tentang jati dirinya. Dengan demikian dia bisa memahami hakikat dari realitas kehidupannya. Kemudian ada komponen yang diberi istilah sebagai persatuan. Ini momen di mana kesadaran orang itu seperti menyatu dengan semesta, seperti menemukan ikatan. Ketika orang mengalami kejatuhan, ini bisa dirasakan. Dia seperti diisi energi yang baru, punya kekuatan yang lebih, karena dia merasa ada koneksi dengan ilahi atau dengan Tuhan. Nah, sekarang saya akan berikan gambarannya. Kalian nanti bisa menilai kalian ada di tahap yang mana. Nah, Tesla pernah mengatakan, filosofi dasarnya dari semua karya atau temuannya itu satu kata, ritme atau irama. Demikian pula, proses hidup itu ada naik turun. Dan setiap kali kita itu akan mengalami awakening berulang-ulang. Nah, sebagai gambaran kalian bisa lihat. Jadi ketika spirit, roh tadi menempati tubuh, dimulai dari ketika kita bayi, kita start dari nol. Kita tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, dan tidak bisa apa-apa. Kemudian di akhirnya nanti ketika kita meninggal, kita di-reset kembali. Sama. Nah, artinya siklus dari kalian menempati tubuh baru, ada pasang surutnya. Nah, sebagai gambaran, ini satu hal yang menarik yang ingin saya ceritakan. Mayoritas penonton bermain jiwa itu usia 33 sampai 45. Nah, di usia 33 ini adalah usia tengah-tengah. Usia ini juga momen di mana orang itu mengalami krisis paruh baya. Di usia ini juga kemudian orang mengalami banyak permasalahan dalam hidup. Jadi bisa dikatakan usia 33 sampai 45 ini adalah rentang waktu kita dibangunkan atau punya panggilan untuk belajar tentang spiritualitas, eksistensi sejati diri kita. Jadi ketika kita anak-anak, kita bertumbuh menemukan eksistensi dalam wujud fisik. Ini adalah sisi ego kita. Jadi ego bukan berarti buruk. Ego itu yang memberi kekuatan kita berkembang juga, melengkapi atribut fisik atau tubuh yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, sampai pada kira-kira usia 30, di sini kita normalnya orang itu sudah banyak hal yang dicapai. Kita punya status misalnya kedudukan, jabatan, kekuasaan. Kita mungkin juga punya harta benda, kita juga punya keluarga, punya relasi, punya anak. Nah, baru kemudian pasca 30, karena rentang usia tadi manusia rata-rata 72, disitulah mulai kita di-adjust atau disesuaikan. Nah, fase ke-1, ini yang tadi saya katakan kebangkitan, sifatnya ini seperti panggilan. Tidak selalu orang itu mendapatkan awakening melalui masalah. Kalau bukan masalah, biasanya kejenuhan, butuh kondisi atau tantangan yang baru. Jadi yang dimaksud proses spiritual awakening itu untuk membangunkan kekuatan sejati kita. Bagaimana ini dibangunkan? Itu dengan masalah yang intinya kita kehilangan semua atribut yang selama ini kita yakini sebagai eksistensi keberadaan kita. Maka kita kehilangan jabatan, kehilangan kekuasaan, kehilangan kesehatan, kehilangan relasi. Disitulah kemudian kita mencari arti atau makna yang lebih dalam. Karena pada prinsipnya setiap orang, ini di ajaran agama apapun ya, lahir itu untuk mengalami kebahagiaan, mengalami kebebasan yang artinya tidak melekat atau tidak dikendalikan oleh pikirannya. Jadi di tahapan yang saya beri angka 1 ini, kita mulai pusing kalau ada masalah. Kalau kamu jenuh, mulai mencari-cari apa yang bisa saya lakukan berikutnya. Nah, ketika kita mendapatkan masalah, tidak selalu ya, masalah satu kemudian kita jatuh. Tapi kalau kalian mendapatkan masalah yang berulang-ulang untuk satu kategori yang sama ya, setema misalnya, masalah keuangan, terus masalah relasi, terus artinya ada satu
program yang harus disesuaikan. Jadi pada tahapan kedua, kalian di sini setelah bertubi-tubi mengalami masalah, kalian jatuh, tidak lagi punya kekuatan. Ini awal dari apa yang diberikan istilah tadi sebagai komponen malam kegelapan jiwa. Nah, kemudian batasan yang saya beri garis ini, kalian semakin tenggelam. Ini yang dikatakan fase pemurnian. Di sini ketika orang sudah makin tenggelam, dia makin menyendiri, dia hanya berhadapan dengan dirinya sendiri. Disitulah mulai terjadi refleksi. Disitulah kalian bergumul dengan nilai-nilai atau keyakinan atau pencapaian yang pernah kalian dapatkan. Nah, semakin ini dalam, semakin kalian tenggelam, ada satu fase yang saya katakan, di sini saya beri nomor 4 ya. Ini titik nadirnya. Indikatornya adalah puncak dari pemurnian kalian mati rasa. Jalannya sudah bingung total, tidak punya harapan, tidak punya keinginan, gelap. Oke. Nah, setelah ini berjalan berapa lama, tubuh fisik kalian mulai beradaptasi, berikut juga mental kalian. Kalian terasa mungkin lebih tepatnya dikatakan hambar. Tidak lagi tersakiti sekali, tapi apatis lah. Nah, tahap berikutnya nih yang dikatakan mulai dibangunkan. Ada satu titik cahaya. Ini yang dikatakan tahapan awal iluminasi. Di tahapan yang saya berikan angka 5 di sini, kalian mengalami iluminasi, kalian punya ketenangan, sedikit harapan, mulai ada kemantapan. Ini saat program barunya itu dimuat. Kalian mulai sedikit membuat gerakan, meskipun juga kemana dan seperti apa kalian tidak tahu, tapi sudah ada dorongan bergerak. Nah, tahapan berikutnya, ini yang saya katakan kalian mulai menemukan jalan baru. Di situ kalian diberikan tanda-tanda, intuisi kalian berkembang, melihat gejala-gejala sinkronitas. Semesta memberikan sinyal-sinyal lah. Dan bertahap kalian mulai kembali, energinya mulai penuh. Di tahapan 6 ini kalian sudah bisa melihat masa lalu itu bahkan tersenyum. Seolah-olah kalian tidak lupa, tapi kalian tahu bahwa itu masa lalu kalian. Oke. Nah, ketika ini semakin intens, ada yang dikatakan tahap pencerahan, enlightenment. Semuanya terang benderang. Kalian paham apa proses perjalanan yang sebelumnya yang menyakitkan, melihat sesuatu yang ditunjukkan. Ini merubah jalan hidup kalian. Disitulah ini yang dikatakan kalian menemukan kesatuan dengan Tuhan, menemukan langkah yang makin jelas. Oke, sampai di sini dulu materi gambaran ya, proses spiritual awakening. Kira-kira kalian ada di bagian mana? Karena tadi saya katakan tidak selalu prosesnya itu dalam sekali langkah. Ada orang yang naik turun, ya kan, mikir tapi tidak sempat jatuh, kemudian balik lagi. Kalian di tahapan yang di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, berikan komentar. Dan kalau ada dari kalian yang punya pengalaman sudah keluar dari masa-masa yang gelap, silahkan bagikan juga ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menyimak video ini. Silahkan dibagikan. Kita akan ketemu di video yang lain. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.